Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat ujian online dengan menggunakan Google Form, silakan siapkan dulu bahan atau soal untuk ujiannya. Kali ini saya sudah menyiapkan soal ujiannya. Nah, soal inilah yang nanti akan di copy pastekan ke Google Form-nya supaya lebih gampang. Selanjutnya, silakan buka link Google Drive-nya, yaitu di drive.google.com. Setelah halaman dari Google Drive-nya terbuka, silahkan scroll ke bawah sehingga muncul opsi kunjungi Google Drive. Klik dan akan membawa kita ke halaman login. Selanjutnya, silahkan login dengan menggunakan akun Google masing-masing. Setelah kita memasukkan akun Google-nya, klik link berikutnya dan akan membawa kita ke halaman kata sandi. Jadi silahkan masukkan kata sandi pada link Google yang tadi. Klik berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive. Klik yang new, tanda positif di sebelah kiri atas. Nah, ketika tanda new diklik, nanti akan muncul beberapa opsi. Opsi tersebut misalkan ada folder dan selainnya. Kalau misalkan pengen membuatnya di satu folder, bisa diklik dulu folder. Tapi kalau misalkan pengen langsung saja, tinggal klik di more. Ketika kita mengklik di more, nanti akan ada opsi Google Form. Langsung klik yang Google Form tersebut. Nah, kita akan diarahkan ke halaman Google Form. Langkah berikutnya adalah klik tanda gerigi untuk settingnya. Tinggal klik yang limit to one response. Kemudian di bagian presentation-nya klik kedua-duanya, yaitu show progress bar dan shuffle question order. Nah, untuk menjadikannya sebagai quiz, di halaman quizzes klik yang make this a quiz. Selanjutnya scroll ke bawah. Nah, di bawahnya tinggal sudah terchecklist, tinggal unchecklist yang correct answer, sehingga nanti siswa tidak akan mengetahui jawaban yang benar pada soal quiz yang diberikan. Selanjutnya tinggal klik yang di save. Nah, berikutnya silakan berikan judul untuk Google Form-nya. Misalkan saya ulangan, barisan, dan deret. Untuk form description-nya bisa diisi ataupun tidak diisi, misalkan untuk memberikan penjelasan bagi halaman form yang dibuat. Kalau misalkan tidak diisi pun tidak apa-apa. Misalkan saya diisi dengan kelas 10 akuntansi keuangan lembaga. Nah, ketika sudah diklik ini, ketika kita mengklik untitled, maka akan otomatis berubah sesuai dengan judul yang diberikan. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat halaman identitas. Kita mulai dengan nama. Nah, opsi yang dipilih adalah yang short answer, karena nanti siswa kita ingin mereka menuliskan namanya. Kemudian klik yang require supaya halaman itu atau bagian itu wajib diisi oleh siswa. Langkah berikutnya misalkan kita berikan pilihan untuk kelas. Di pilihan kelas, langkah yang dipilih adalah multiple choice karena kelasnya banyak, dan untuk memudahkan kita dalam menyusun kelasnya nanti di hasilnya, saya akan mengklik 3 option, yaitu 10 AKL 1, 10 AKL 2, dan yang terakhir adalah 10 AKL 3. Langkah berikutnya untuk menambah pertanyaan, klik require.
tinggal klik yang tanda plus. Nah, berikutnya misalkan adalah nomor absen dari siswa. Nah, pilihan yang dipakainya adalah yang short answer. Ketika muncul halaman yang respon validation ini, tinggal di remove karena ini bagian untuk password, sedangkan kita tidak memerlukan password untuk nomor absen. Klik require lagi, terus klik tambah lagi untuk menambahkan keterangan yang lain. Nah, sekarang kita akan memasukkan password atau bagian password di soal ulangan kita. Nah, yang dipilihnya adalah short answer. Nah, ketika muncul ini langsung kita pilih yang nomornya dirubah jadi regular expression, ininya tetap contents, dan kita menuliskan passwordnya untuk soal ulangan yang kita buat. Misalkan mudah, ketika siswa salah dalam memasukkan password, misalkan kita klik password salah, jadi ketika siswa salah memasukkan password akan muncul password salah. Klik require lagi. Nah, setelah selesai, untuk memisahkan bagian identitas dengan soal, klik yang paling bawah yaitu add section supaya nanti tidak langsung kelihatan soalnya. Nah, di section yang kedua, untuk antitenya misalkan kita kasih judul pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar. Nah, untuk description-nya bisa diisi ataupun tidak apa-apa, karena itu hanya opsional. Nah, untuk kita mulai menuliskan soalnya, klik yang tanda plus lagi. Nah, kita sekarang akan mulai untuk memasukkan soalnya. Questionnya, karena kita tadi sudah menyiapkan bahannya, tinggal di copy paste kan. Kita buka file wordnya, tinggal di blok, kemudian di copy, klik kanan, copy, selanjutnya ke halaman Google Form lagi, klik kanan, terus paste. Nah, kita tidak perlu menuliskan nomor soalnya karena nanti soalnya akan diacak, jadi tinggal dihapus. Nah, untuk optionnya, karena tadi soalnya masih esai, karena kita akan membuat multiple choice, tinggal kita pilih option jawaban untuk soal tersebut. Misalkan untuk soal ini option jawabannya 25, 55, terus 85, terus 105, dan option yang kelima adalah 125. Nah, kita bisa menuliskan atau menambahkan optionnya di add option. Berikutnya kita akan menuliskan kunci jawabannya. Nah, untuk poinnya, misalkan poinnya 20 untuk soal ini, dan tinggal klik option pilih jawabannya. Sini jawabannya adalah 105, diklik terus dan. Nah, maka soal yang pertama sudah selesai, mulai dari soal dan kunci jawaban. Soal berikutnya, tanda plus diklik lagi. Kita sama seperti soal nomor 1, di blok, terus diklik kanan, terus di copy, terus di Google Formnya klik kanan, di paste, nomornya kita buang karena nanti soalnya akan diacak. Nah, terus kita bikin option jawabannya. Karena option jawabannya ada 5, tinggal klik yang add optionnya sebanyak 5 kali. Nah, setelah semua option jawaban selesai, tinggal klik yang answer key. Terus klik jumlah poin yang diberikan untuk soal tersebut dan klik pilihan jawabannya. Tinggal done. Nah, untuk soal-soal berikutnya sama seperti langkah sebelumnya, tinggal klik tanda plus dan sama, yaitu tinggal di blok, copy, paste, dan selanjutnya.
Nah, kita sekarang sudah selesai untuk menuliskan semua soal ujiannya. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam bentuk gambar? Oke, kita tambahkan. Untuk tambahkan gambar, tinggal klik tanda gambar di samping soal. Terus kita klik folder yang memuat gambar untuk soal yang diberikan. Nah, misalkan di sini gambar untuk soal tersebut adalah yang mana ya? Nah, yang ini aja. Tinggal diklik, terus diseret tanpa dilepas kliknya, arahkan ke browser dan dilepas di halaman insert image. Nanti akan ada proses upload. Nah, maka gambar kita untuk soal tersebut sudah muncul. Tinggal dituliskan kata-kata soalnya, misalkan berapa panjang AC dari gambar di bawah, dari gambar di berikut. Terus kita klik optionnya, kita pingin optionnya dalam bentuk gambar, tinggal klik option gambar. Yang di samping pilihan option, klik gambar, nanti akan muncul halaman insert image. Klik folder yang memuat kunci jawabannya, sama seperti langkah yang tadi. Ketika misalkan tidak ada, kita ingin mengambil gambar yang baru. Misalkan sekarang saya akan mengambil gambar yang baru. Di sini saya akan bikin, misalkan jawabannya adalah akar 112. Terus dipilih yang print, diperbesar. Nah, terus di halaman search kita ketikkan sniffing tool untuk mengambil gambar yang baru. Nah, klik new, terus dipilih halaman yang akan dipotong. Nah, setelah selesai tinggal di save. Terus diberikan alamat foldernya untuk menyimpannya. Misalkan saya akan simpan di folder quiz matematika. Terus kita kasih nama filenya, misalkan dengan nama Google Form nomor 1 dan klik save. Jadi itu untuk membuat atau menambahkan gambar baru, cukup dengan snipping tool. Nah, berikutnya kita kembali ke halaman folder yang kita buka tadi, yaitu di Google Form nomor 1 itu. Diklik, terus ditahan dan diarahkan ke insert image untuk di-upload. Kita tunggu proses uploadnya dan selesai. Jika kita ingin merubah kata-kata soalnya tinggal diklik, terus kita misalkan tambahkan diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku DB. Nah, berapa panjang AC? Nah, untuk menambahkan option yang lain pada pilihan jawaban soal tersebut tapi masih berupa gambar, tinggal klik add option dan klik yang tanda gambar, terus dipilih, diklik dan didropkan seperti yang tadi. Nah, supaya lebih mudah bisa juga windownya diperkecil, tinggal dipindah-pindahkan saja.
setelah selesai, langkah berikutnya adalah ke yang answer key. Klik, terus diklik poinnya, pingin berapa untuk soal tersebut, misalkan 20, dan diklik pilihan jawabannya. Setelah itu dipilih dan. Nah, setelah selesai semua soal, apabila kita ingin menghias tampilan Google Form-nya, tinggal di customize theme. Terus untuk header-nya bisa dipilih. Di sini sudah tersedia berbagai macam header dari Google Form. Misalkan saya pilih yang ini. Terus di klik insert, maka nanti header di Google Form kita akan berubah. Nah, untuk theme color-nya bisa kita pilih sesuai dengan keinginan. Termasuk untuk background color-nya pun bisa dipilih. Nah, setelah selesai tinggal di close. Untuk melihat tampilan Google Form kita, klik yang tanda mata. Terus ini adalah tampilan dari Google Form kita di halaman yang siswa buka. Nah, ini adalah jumlah poin dari soal yang tadi kita buat. Kita tidak perlu nge-save karena akan ter-save otomatis. Tinggal diklik yang send untuk mengirimkan halaman Google Form kita. Pilih yang kedua. Ini alamat dari Google Form yang telah kita buat. Apabila terlalu panjang, tinggal dipilih yang shorten URL. Maka nanti alamatnya akan jadi lebih pendek. Terus di copy. Nah, halaman tersebut itulah yang akan kita bagikan ke siswa untuk mengikuti ujian online. Nah, setelah selesai tinggal di close semua, dan di Google Drive kita tinggal di sign out.